Tulang kropos, kenapa bisa begitu? Setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi dengan Kak Yai. Siapapun baik remaja ataupun orang dewasa nih bisa terkena yang namanya osteoporosis loh geng. Cuman penyakit ini memang sering nih terjadinya pada wanita yang telah mencapai menopause atau tidak haid lagi ya, dan juga pada orang yang sudah lansia alias lanjut usia. Nah, apa sih sebenarnya osteoporosis itu? Osteoporosis alias pengapuran tulang adalah suatu kondisi pengkeroposan pada tulang nih. Nah, ini kejadiannya berkembang nih dari waktu ke waktu geng. Nah, bagian dalam tulang ini kalau dilihat dalam sudut mikroskopis seperti lubang-lubang sarang lebah. Nah, lubang-lubang ini ternyata akan semakin lebar saat terjadi pengkeroposan tulang geng. Penyakit ini menyebabkan tulang itu jadi kehilangan kekuatannya dari waktu ke waktu. Akhirnya yang terjadi apa? Rapuh dan rentan terhadap patah tulang meskipun berupa trauma yang ringan. Nah, perkembangan tulang bagian luar juga menjadi lemah nih dan tipis ya, lebih tipis dari normalnya geng. Hal ini otomatis akan meningkatkan kemungkinan masalah struktur pada tulang nih, seperti patah tulang, yaitu patah tulang di pinggul, patah tulang di pergelangan tangan nih gengs, ataupun nih patah tulangnya tulang belakang. Nah, kerusakan pada tulang panggul memiliki konsekuensi tidak dapat pulih kembali loh gengs. Perkembangan kondisi kerusakan tulang ini juga sebenarnya dapat dicegah nih gengs dan juga bisa dihentikan. Oh ya, orang-orang kadang keliru nih antara osteoporosis ataupun osteopenia, dianggapnya sih sama. Padahal osteopenia adalah suatu kondisi di mana kepadatan tulangnya menurun di bawah normal, tetapi tidak separah dengan osteoporosis geng. Penyebab osteoporosis apa saja? Sebenarnya nih gengs, banyak sekali faktor resiko yang menyebabkan osteoporosis ini. Nah, secara umum kita bagi ya menjadi dua kategori, yaitu yang bisa kita ubah, yang kedua yang tidak bisa dirubah nih gengs. Oke, kita bahas nih satu-satu ya. Yang pertama, faktor resiko yang bisa kita ubah yaitu hormon seks. Nah, wanita bisa terkena osteoporosis ini diakibatkan karena rendahnya kadar hormon estrogen dalam tubuhnya yang disebabkan oleh siklus menstruasinya itu bolong-bolong alias tidak teratur, ataupun pada wanita yang menopause. Tidak lagi nih, pada pria kadar testosteron yang rendah dapat juga nih menyebabkan osteoporosis. Selanjutnya, anoreksia nervosa. Nah, pada anoreksia nervosa, tubuh tidak mendapatkan nutrisi yang cukup nih yang dibutuhkan oleh kita sendiri, sehingga otomatis nih tubuh kekurangan komponen yang penting dalam menjaga kepadatan tulangnya. Kekurangan kalsium dan juga kekurangan vitamin D nih dari makanan misalnya, penggunaan obat-obatan, atau juga nih kurang aktivitas fisik, merokok, alkohol. Yang kedua, kita bahas nih geng faktor resiko yang tidak dapat diubah. Di antaranya nih jenis kelamin. Nah, sebagaimana diketahui gengs, wanita ini lebih rentan terkena osteoporosis ya dibanding dengan pria. Kemudian juga usia. Osteoporosis adalah penyakit degeneratif yang menyerang orang-orang di atas usia biasanya 40 tahun ke atas. Yang selanjutnya genetik. Nah, punya riwayat keluarga yang menderita osteoporosis nih geng. Ciri dan gejala osteoporosis apa saja? Osteoporosis adalah penyakit yang tidak begitu kelihatan ya pada tahap awalnya. Bahkan nih ya gengs, dalam beberapa situasi orang-orang yang menderita osteoporosis alias pengkeroposan tulang ini tidak menyadari penyakitnya ini ternyata sudah sampai patah tulang. Tanda utama osteoporosis adalah tulang akan mudah patah nih meskipun insidennya kecil atau remeh ya geng, seperti saat jatuh, terpeleset, bahkan yang paling parah lagi hanya sekedar bersin aja sudah bisa membuat dia patah tulang. Sedangkan tanda-tanda umum osteoporosis dapat muncul nih seiring waktu nih geng. Contohnya sering mengeluhkan sakit pinggang nih di punggung bawah, kemudian sering mengeluhkan sakit leher atau menjadi bungkuk, atau juga tinggi badannya menurun nih geng. Pengkeroposan tulang ini dapat memburuk gengs dari waktu ke waktu jika masalahnya tidak segera ditangani, dan akan meningkatkan resiko patah tulang karena struktur dan komposisi tulangnya menjadi tipis dan juga lemah. Oke gengs, gejala osteoporosis yang parah juga bisa lebih mengerikan loh geng. Orang bisa patah tulang hanya dengan hal-hal sepele ya. Misalnya tadi udah dijelaskan nih, orang patah tulang karena bersin atau juga karena dia batuk yang keras. Sebagian besar patah tulang juga terjadi nih di tulang belakang, dan ini sangat fatal, dapat menyebabkan kelumpuhan geng. Pengobatan osteoporosis bagaimana? Tingkat keparahan osteoporosis akan berperan penting dalam cara pengobatannya geng.
Dokter biasanya akan memberikan obat-obatan untuk meningkatkan kepadatan tulang seseorang. Jika dia mengidap osteoporosis, tentunya akan diberikan nih obat-obatan tersebut karena ini beresiko tinggi mengalami patah tulang. Nah, obat yang biasanya diresepkan yaitu bifosfonat, kemudian ada antibodi monoklonal, ataupun bisa diberikan nih terapi hormon. Obat-obatan lain yang bisa merangsang pertumbuhan tulang seperti teriparatid dan lainnya. Nah, pasien juga membatasi nih aktivitas fisik karena apabila dia jatuh atau terluka bisa beresiko patah tulang, geng. Pencegahan osteoporosis bagaimana? Berikut ini adalah contoh gaya hidup untuk mencegah terjadinya osteoporosis. Berolahraga dengan teratur, tingkatkan ya, gengs, asupan makanan untuk penguat tulang, termasuk nih, gengs, produk-produk susu tinggi, kalsium yang tinggi, makanan laut, kacang-kacangan, sayuran hijau. Hindari ya merokok ataupun mengkonsumsi alkohol yang berlebihan. Hindari juga nih kondisi yang bisa membuat kita terjatuh nih, geng. Nah, bagi para wanita, segera nih konsultasikan ya ke dokter bila sudah memasuki fase awal dari menopause. Misalnya menstruasinya udah nggak teratur nih, geng. Jika kalian memiliki gejala ataupun tanda-tanda tadi yang sudah saya jelaskan, geng, konsultasikanlah dengan dokter kepercayaan kalian agar mendapatkan penanganan terbaik terkait kondisi kesehatannya ya. Nah, sekian video dari saya. Dipersilakan, guys, untuk menyebarluaskan video-video ini agar membawa kebaikan bagi banyak orang. Nantikan video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.